yang menyelimuti dasar graben yang masih aktif. Nah, istilah apa yang di sini menurut kalian perlu dijelaskan? Mungkin aluvial kali ya. Aluvial kita tandain. Apa itu aluvial? Aluvial itu adalah material endapan sebetulnya. Jadi aluvial itu juga bisa dikatakan sebagai salah satu jenis tanah yang berasal dari endapan sungai. Nah, jadi cenderung tanah aluvial ini cenderung yang ke arah lunak gitu ya, sifat fisiknya si tanah ini, karena material pembentuknya adalah dari endapan sungai. Kemudian di Indonesia sendiri kita bisa nemuin endapan sungai tanah aluvial ini di mana aja. Nah, kota kita ini Jakarta juga ternyata didominasi oleh tanah aluvial. Kenapa? Karena Jakarta merupakan dataran rendah dan dialiri 13 sungai besar. Nah, jadi biasanya tanah aluvial ini cenderung sebarannya itu ada di daerah dataran rendah gitu ya. Kemudian dasar graben yang masih aktif. Nah, graben sendiri apa sih? Graben apa, Zidan, Kevin? Graben itu adalah bagian dari patahan ya. Bagian dari patahan. Nah, patahan sendiri artinya apa? Patahan adalah bentukan hasil dari pergerakan lempeng yang kita sebut dengan transform. Jadi, kalau kita ingat-ingat lagi, pergerakan lempeng itu kan ada konvergen, mendekat, divergen menjauh, kemudian ada transform yang bergesekan. Bergesekannya bisa secara mendatar, bisa juga secara vertikal. Nah, kalau kita ngomongin patahan, ini berarti kita ngomongin transform yang bergeraknya vertikal. Jadi ada bagian yang lebih tinggi, ada bagian yang lebih rendah. Nah, biar gampang, kita coba cari ilustrasinya ya. Graben itu kayak gimana sih? Ini adalah ilustrasi dari patahan. Di situ ada horse, kemudian ada graben. Nah, kemudian ini karena berbahasa Inggris ya. Jadi fault di sini artinya patahan. Fault artinya patahan. Nah, jadi di bab ini ada dua paling enggak istilah atau nama-nama bentukan lahan yang dia itu mirip pengucapannya, yaitu fault, F-A-U-L-T, yang artinya patahan, dan fault yang tulisannya F-O-L-D. Ya, F-O-L-D artinya lipatan. Dua-duanya adalah sama-sama bentukan dari hasil pergerakan lempeng. Nah, intinya kota Palu itu dia berada di pertemuan lempeng gitu ya. Kemudian material tanah di atas lempeng itu didominasi sama endapan aluvial. Ketebalan endapan aluvial yang menyelimuti dasar graben bervariasi. Oh ya, jadi tadi tuh graben yang bagian bawahnya ya ini. Jadi kalau kita besar lagi dulu, harus itu yang bagian atas, graben yang bagian bawah. Nah, mohon maaf teman-teman ya, saya baru aja batuk nih gara-gara minum es kemarin. Ya mudah-mudahan cuma batuk aja sih, enggak jangan sampai kena Omikron ya. Nah, kita lanjutin lagi bacanya. Ketebalan endapan aluvial yang menyelimuti dasar graben bervariasi hingga membentuk dataran luas. Proses pembentukan dataran aluvial pada dasar graben berlangsung secara terus-menerus oleh banjir. Nah, ini kan bisa jadi keyword juga ya, maksudnya
Ini nyambung sama yang tadi udah diterjemahin di sini, bahwa aluvial itu kan asalnya dari endapan sungai. Kemudian proses di sini kalimatnya proses pembentukan dataran aluvial berlangsung terus-menerus oleh banjir. Nah, karena banjir itu adalah salah satunya kita bisa artikan sebagai peristiwa meluapnya sungai, kan gitu ya, tenggelamnya daratan oleh air hujan, dicampur air sungai juga bisa. Dan memang air sungai juga kan asalnya kebanyakan itu dari air hujan juga. Kita lanjut lagi, endapan aluvial yang relatif tua bersifat lebih padat dan keras. Nah, jadi di sini ada penjelasan tentang sifat fisik, terutama di hardness-nya ya, atau tingkat kekerasannya. Bahwa tadi kan di awal sempat saya bilang bahwa aluvial ini lembek. Nah, tapi di sini dikatakan kalau dia sifatnya atau umurnya udah cenderung tua, itu dia lebih padat dan keras. Sementara endapan yang relatif muda cenderung bersifat lunak dengan kandungan air lebih tinggi. Ya, jadi kita tinggal bayangin lumpur aja lah gitu ya. Jadi bayangin tanah aluvial itu tanah yang terbentuk dari lumpur. Nah, wajar kalau lumpur itu masih muda, baru-baru kan pasti lembek. Sedangkan ketika dia itu udah lama, udah tua, lama-lama dia kehilangan kandungan air gitu ya, semakin berkurang, semakin kurang, maka dia akan semakin kering, semakin padat, semakin keras. Kita lanjut lagi bacanya. Kawasan endapan yang lunak dan memiliki kandungan air tinggi merupakan zona rawan likuifaksi. Nah, ini dia fenomena mengerikan yang waktu itu terjadi ya di tahun 2018. Jadi setelah gempa, kompleks ya waktu itu bencananya, gempa, tsunami, likuifaksi di Palu dan Donggala ya. Apa itu likuifaksi? Likuifaksi itu diambil dari kata liquid. Ya, liquid artinya apa? Liquid artinya cairan, ya kan? Nah, likuifaksi ini maksudnya adalah pencairan tanah. Jadi tanah mencair gitu. Jadi bayangin aja benda yang tadinya padat kemudian tiba-tiba berubah menjadi cair gitu. Emang bahayanya apa likuifaksi ini? Bahayanya adalah bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut itu nanti bisa roboh. Nah, jadi gini, bayangin aja rumah-rumah dan bangunan-bangunan itu kan kekuatan strukturnya ada di fondasi gitu ya. Kalau kalian tahu istilahnya itu kolom-kolom atau tiang-tiang yang ditancapkan gitu. Nah, kalau misalnya dia nancapnya di benda yang keras, nah itu akan membuat strukturnya jadi kuat gitu ya. Coba bayangin kalau ternyata tempat dia menancap itu tiba-tiba berubah menjadi cair. Nah, yang terjadi adalah ya bangunannya bisa roboh gitu, dan itu benar terjadi waktu di September ya, waktu itu September 2018 di Palu. Kota Palu berkembang ke segala arah hingga menempati. Nah, ini udah bahasan yang beda sebetulnya ya. Jadi sebetulnya ini bisa dianggap paragraf yang berbeda. Kota Palu berkembang ke segala arah hingga menempati kawasan tepi pantai yang merupakan sebuah teluk. Teluk istilah yang sering kita dengar. Artinya apa? Artinya apa, Kevin Zidan? Teluk. Teluk tuh yang kayak gimana sih? Nah, biasanya teluk itu berpasangan dengan semenanjung ya, atau tanjung. Teluk dan semenanjung. Nah, teluk itu adalah perairan yang menjorok ke daratan. Misalnya mana ya? Nah, ini deh foto udara ini. Bisa kita ambil contoh. Nah, tapi ini buat ilustrasi teluk aja ya, bukan ini adalah Palu, bukan. Tapi kita mengingat kembali apa itu teluk. Nah, teluk yang mana sih? Teluk yang ini, yang dia itu laut ya, yang menjorok ke daratan. Jadi si daratannya itu kayak ada cekungnya gitu ya. Ini yang namanya teluk. Warna apa itu? Kontras. Kemudian di sini kan ada bagian yang menonjol ya.
Maksudnya di sebelah sini kan daratannya lebih nonjol ya, gitu dibanding yang lain. Nah, jadi ketika di situ ada teluk, biasanya juga sebelahnya ada semenanjung, gitu. Karena memang apa ya, kayak keniscayaan lah gitu, namanya juga kelokan gitu. Ketika ada yang apa namanya, ada bagian yang cekung, nah nanti di pinggir-pinggirnya itu berarti bagiannya lebih menonjol gitu. Ini semenanjung atau tanjung. Intensitas ancaman bencana di kawasan perkembangan kota kurang menjadi pertimbangan sehingga menimbulkan banyak korban ketika terjadi bencana dan tsunami. Oke, sekarang kita lihat soalnya ya. Soalnya nanyain apa ya? Ternyata nomor 1 ini image ya. Nomor 1 ini topiknya atau babnya ya sebetulnya nggak ada hubungannya sama sekali dengan gempa ataupun likuifaksi. Nah, dia nanya analisis geografi. Coba Zidan jawab apa? Dan waktu apa TO di soal nomor 1 ini kamu jawab apa? Kevin jawab apa? Distribusi. Oke. Coba kita lihat ya. Analisis geografi di sini yang perlu kita highlight. Terus ini juga perkembangan ke segala arah. Jadi highlight yang kuning itu maksudnya topiknya, highlight yang hijau ini keywordnya. Nah, analisis geografi itu biasa disebut dengan istilah lain yang lebih sering itu adalah pendekatan, ya, pendekatan geografi. Apa itu pendekatan? Ini materi kelas berapa? Ingat nggak kalian? Pendekatan ini adalah materi paling dasar, ya. Itu berarti di kelas 10 di semester 1 bab 1. Jadi ini bab awal banget di geografi SMA. Analisis geografi sama dengan pendekatan geografi, artinya cara mengkaji ya, fenomena geosejarah. Nah, sebetulnya istilah pendekatan sendiri itu di semua bidang ilmu atau semua disiplin ilmu ada ya. Jadi pendekatan itu bisa juga kita artikan sebagai sudut pandang. Misal pendekatan dalam geografi itu pasti beda dengan pendekatan dalam ekonomi. Kalau dalam geografi itu kan pasti kaitannya ke ke tempat gitu ya. Jadi kita bisa bilang dalam geografi itu dari 5W1H. Jadi semua catatannya ya, ada what, where, why, when, who, kemudian how. Yang paling sering ditanyakan dalam geografi adalah where, bicara tentang tempat. Nah, makanya pendekatan dalam geografi itu semuanya berkaitan dengan tempat. Nah, ada 3 pendekatan geografi. Ya, tadi lagi ngomongin makna dasar dari pendekatan ya, yang tadi saya bilang. Ini juga sebetulnya dipakai di disiplin-disiplin ilmu yang lain. Tadi kalau geografi udah disebutin bahwa dia pasti berkaitan dengan tempat. Nah, kalau ekonomi itu pasti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, kan gitu ya.
berkaitan dengan jual beli, dengan pasar, pemenuhan kebutuhan. Nah, itu sudut pandangnya untuk pendekatan ekonomi pasti nggak jauh-jauh dari pembahasan. Nah, ada 3 pendekatan geografi apa aja? Yang pertama adalah keuangan. Oke, sebelum saya lanjut, ini udah pernah kita bahas belum topik ini? Takutnya udah malah jadinya apa ya? Mendingan kita lanjut ke topik yang lain aja gitu. Soalnya daripada ngulang lagi penjelasannya, sayang durasi. Udah pernah belum kita bahas ini? Belum ya? Oke. Nah, keuangan nama lainnya spasial. Kemudian yang kedua, kelingkungan, nama lainnya ekologi. Dan ketiga adalah kewilayahan atau kompleks wilayah. Wilayah. Ini nama lainnya adalah regional. Coba deh kita lihat lagi di sini. Ada apa aja? Keruangan, kelingkungan, kewilayahan. Kata dasarnya ruang, lingkungan, wilayah. Tiga-tiganya berarti tempat, bukan? Iya kan? Tiga-tiganya berarti tempat. Nah, itulah tadi yang udah disebutin bahwa ingat, pokoknya bahasan geografi itu pasti berkaitan dengan ngomongin tempat, ngomongin where gitu ya. Nah, itulah yang menjadi pegangan dasar kita ketika kita misalnya ngomongin bab peta, dasar itu juga bakal kepake gitu. Kayak misalnya gini, peta itu nggak bisa mendeskripsikan hal-hal yang apa misalnya yang bukan berkaitan dengan tempat gitu ya. Jadi cenderung dia tuh cuma bicara hal-hal yang berkaitan dengan tempat. Nggak bisa misalnya hal-hal lain, misalnya yang berkaitan dengan apa waktu lah katakan gitu. Nah, waktu sih bisa sebetulnya, cuman peta yang terikat dengan waktu itu berarti bakal jadi peta yang sifatnya dinamis, artinya datanya pasti akan kadaluarsa suatu waktu. Oke, kita nggak usah melebar, balik lagi ke sini. Keruangan spasial itu gampangnya adalah ini pendekatan yang digunakan untuk mengkaji fenomena geosfer atau fenomena alam yang penyebabnya adalah alam. Jadi ini pendekatan, makanya dia ada di urutan pertama ya. Jadi kita bisa bilang penyebabnya adalah alam atau faktor fisik. Nah, terus juga barusan saya sebut faktor fisik. Kata-kata fisik juga sering disebut di geografi dan selalu mengacu ke keadaan alam gitu ya. Jadi kalau fisik itu nggak bakal ngomongin kayak kesehatan tubuh jasmani manusia, enggak. Fisik dalam geografi itu pasti mengacu ke keadaan alam. Kemudian contohnya deh ya, contohnya apa? Pendekatan keruangan ini. Contohnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus atau erupsi. Ya. Apa persamaan dari ketiga bencana tersebut? Tiga fenomena geosfer tersebut. Persamaannya adalah dari gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus, ketiganya itu murni penyebabnya dari alam. Artinya manusia itu nggak bisa bikin gempa bumi, manusia nggak bisa bikin tsunami, manusia nggak bisa bikin gunung meletus. Mungkin secara nggak langsung bisa sih ya, maksudnya secara nggak langsung gini. Ini kita pakai kacamata yang lain ya, sedikit kayak kalau suatu wilayah, ini kita bicara fakta aja deh, suatu wilayah misalnya banyak orang yang maksiat, gitu. Banyak orang yang maksiat. Nanti sang pencipta itu bisa aja marah, dan marahnya dengan cara membuat bencana gitu, entah meledakan gunung atau membalikan mereka. Tahu dari mana? Sotoy banget Kak Guntur, soal ini ngaitin sama yang kayak gitu-gitu, itu kan nggak masuk akal. Enggak, itu tetap masuk akal menurut saya, karena faktanya pun banyak. Semua orang yang ya rata-rata ya semua orang tahu apa yang dimaksud dengan kaum Sodom ya.
kaumnya Nabi Lut, kaum yang hidup di zaman Nabi Lut. Mereka suka penyimpangan ya kan, hubungan sesama jenis. Terus apa yang mereka dapatkan? Diterbangin tuh kan bagian bumi atau daratan yang tempat mereka tinggal itu, kemudian dihempas lagi ke bawah. Nah, itu maksud saya tadi manusia bisa bikin bencana tapi secara nggak langsung. Nah, tetap aja di situ adalah atas kuasa Sang Pencipta gitu ya. Nah, tadi fenomena-fenomena kayak gitu kita masukkan itu ke dalam pendekatan keruangan. Jadi intinya ini penyebabnya datang dari tempat itu sendiri atau datang dari alam. Nah, di sini ingat aja kata dasarnya ruang. Ya. Kemudian kalau ke lingkungan itu apa? Lingkungan ini mengkaji fenomena geosfer yang penyebabnya bisa dari manusia, bisa dari ulah manusia. Nah, sekarang gini, untuk memahaminya, kata dasarnya dari lingkungan. Kan tadi kita udah sebutkan ya bahwa ruang, lingkungan, dan wilayah itu sama-sama artinya tempat. Terus bedanya adalah lingkupnya, gitu ya. Jadi ada yang lebih sempit, ada yang lebih luas. Ruang itu cenderung kita pakai dalam lingkup yang lebih sempit ya dibanding lingkungan dan juga wilayah. Kemudian pembeda lingkungan dengan pendekatan yang lain adalah kita sebut suatu tempat itu sebagai lingkungan kalau di dalamnya ada interaksi makhluk hidup. Ya enggak? Kalau di dalamnya nggak ada makhluk hidup, nggak akan pernah suatu tempat itu disebut dengan istilah lingkungan. Nah, itu untuk memudahkan kita mengingat ya, pendekatan ke lingkungan itu, oh berarti yang kaitannya dengan makhluk hidup, terutama manusia penyebabnya. Contohnya apa? Banjir, karena banyak sampah gitu ya, banyak yang buang sampah sembarangan. Kemudian longsor, karena penebangan liar gitu ya, penebangan pohon. Nah, ini contoh-contoh ya dari tiap pendekatan yang kita bahas. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan kewilayahan. Nah, kewilayahan itu apa? Kewilayahan ini kita bisa artikan gabungan ya. Gabungan dari keruangan dan ke lingkungan. Nah, makanya juga di sini disebut kompleks. Ya, kompleks artinya apa? Nah, jadi menjelaskan pendekatan kewilayahan itu agak panjang. Pertama, gabungan dari keruangan dan lingkungan. Kedua, ini mengkaji masalah yang rumit atau kompleks. Nah, indikator rumit itu apa sih? Ya tadi berkaitan dengan poin sebelumnya, dia gabungan dari masalah yang datang dari alam ditambah lagi dari manusianya juga. Kemudian biasanya melibatkan lebih dari satu tempat atau lebih dari satu wilayah. Nah, ini juga yang menjadi kunci ya dalam membedakan pendekatan regional dengan pendekatan lainnya. Nah, terus contohnya apa? Contohnya kemacetan, kepadatan penduduk, apalagi persebaran penduduk yang tidak merata. Nah, ini semuanya harus pakai pendekatan kewilayahan mengkajinya. Kenapa? Karena mereka masalah-masalah yang kompleks dan bukan cuma gara-gara tempatnya doang atau alamnya, tapi juga karena manusianya. Nah, jadi gampangnya gini, kok
Kemacetan jadi contoh kewilayahan, emang macet lebih rumit daripada misalnya banjir. Iya, macet itu lebih rumit daripada banjir. Sebagai bukti, kita lihat aja negara-negara maju, mereka macet nggak? Mereka ternyata macet juga, tapi mereka banjir nggak? Banjir biasanya enggak gitu ya. Jadi banjir itu kan sebetulnya bisa dibilang masalah kedisiplinan tata ruang aja. Gitu. Kalau suatu kota atau suatu wilayah itu disiplin menyediakan ruang terbuka hijau 30%, orang-orang yang nggak buang sampah sembarangan, kemudian juga drainasenya, saluran airnya itu dijaga dengan baik ya secara kualitas dan kuantitasnya. Nah, dan disiplin dalam hal-hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan air, nah itu insya Allah nggak akan banjir. Itu makanya saya katakan tadi banjir itu lebih ringan ya dibandingkan macet-macet itu lebih rumit. Karena tadi contohnya negara maju aja macet. Nah, macet sendiri kalau kita masukin ke pengertian kewilayahan atau kompleks wilayah ini emang masuk. Misal ya kita ngomongin macet Jakarta. Apa itu macet? Macet adalah kondisi di mana jumlah kendaraan lebih banyak daripada kapasitas jalan, ya kan? Nah, jumlah kendaraan ini kan gara-gara manusianya. Kapasitas jalan ini kan cenderung ke ruangnya, gitu, ke tempatnya. Itu yang pertama. Kemudian ini masalah yang rumit, jelas rumit. Kalau nggak rumit mah dari dulu harusnya udah selesai, ya kan? Nah, tapi kenyataannya negara-negara maju aja banyak yang juga ngalamin macet. Terus apakah melibatkan lebih dari satu tempat? Iya. Macet di Jakarta. Yang jadi kontributornya, jadi penyumbangnya bukan cuma orang Jakarta, tapi juga orang Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor, kan gitu ya, kota-kota sekitarnya. Nah, itu berarti dia memenuhi juga kriteria yang terakhir tadi, melibatkan lebih dari satu tempat. Nah, panjangan kali ya penjelasannya, tapi nggak apa-apa lah, biar mantep lah insya Allah pemahamannya ya tentang pendekatan geografi ini. Maka kita bisa langsung eliminasi yang mana? Kita bisa eliminasi yang spektral ya. Spektral itu nggak ada. Temporal juga nggak ada. Nah, istilah spektral dan temporal kita temukannya nanti di bab penginderaan jauh. Ya. Jadi pengelompokan unsur-unsur interpretasi itu ada dibagi menjadi 3, spektral, temporal, sama spasial. Nah, kebetulan ada spasial juga dalam pengelompokan unsur interpretasi penginderaan jauh itu. Nah, kita nggak perlu bahas itu dulu karena bukan lagi babnya penginderaan jauh. Yang pasti kita udah bisa eliminasi. Zonasi juga nggak ada, ya kan? Nah, terus yang mana dong? Nah, ini sebetulnya ya, kalau kita ngomongin ke segala arah itu kan cenderung makna dari distribusi gitu. Cuman kalau kita saklek, analisis itu distribusi itu bukan analisis, distribusi itu prinsip. Jadi ingat di materi ini, di bab ini tuh ada namanya pendekatan. Kita bisa sebut itu juga sebagai analisis atau sudut pandang atau objek formal. Kemudian ada lagi prinsip. Nah, itu istilahnya rumah yang beda lagi gitu ya. Kemudian ada lagi konsep. Nah, maksudnya adalah jangan sampai ketuker. Anak-anaknya konsep nanti disebutnya anak-anak pendekatan. Anak-anaknya prinsip disebutnya anak-anak konsep. Nah, jadi jangan ketukar-tukar kayak gitu. Ya. Karena di sini tadi kita udah sebutkan bahwa analisis ini berarti pendekatan. Berarti ya udah mau nggak mau kita cuma punya satu opsi di sini, ya kan? Yaitu yang mana? Yang B. Kenapa? Karena distribusi itu adalah bukan termasuk analisis atau pendekatan, tapi dia adalah prinsip. Nah, ini mungkin soal ini bisa jadi bahan
diskusi atau bahan debat gitu ya. Bisa jadi mungkin guru lain nanti bakal jawab beda. Loh, ke segala arah itu jelas distribusi. Misalnya aja bisa jadi ada yang kayak gitu kan. Mungkin guru lain atau siswa lain. Nah, tapi di sini biasanya soal-soal terkait dengan pendekatan, konsep prinsip, itu tuh lihat aja di akhir kalimatnya, dia tuh nanya tentang apa sih. Nah, di sini kan analisis geografi. Jangan sampai ketukar tadi ya, saya udah bilang. Jangan sebut distribusi itu sebagai pendekatan. Karena distribusi merupakan salah satu prinsip dalam geografi. Bukan analisis atau pendekatan. Nah, memang prinsip dalam geografi ada apa aja sih? Karena ini masih satu bab, mungkin kita perlu bahas juga ya. Cepet aja deh. Prinsip geografi. Zidan sama Kevin bentar ya, saya kayaknya mau ganti baju dulu nih, basah keringetan. Jadi nggak enak kayak masuk angin. Bentar aja. Oke, kita lanjut lagi. Prinsip-prinsip geografi. Itu ada distribusi, kemudian interrelasi, deskripsi, dan orologi. Distribusi itu artinya persebaran. Nah, biasanya ini berkaitan dengan tempat, gitu ya. Atau makna persebaran itu kan fenomena yang berbeda-beda pada setiap tempat. Maksudnya gini, misal kayak di Sumatera punya minyak bumi, di apalagi misalnya Papua punya emas, gitu kan. Nah, jadi tiap tempat punya sumber daya alam yang beda-beda atau barang tambang yang beda-beda. Itu contoh dari prinsip distribusi. Nah, termasuk ke segala arah itu juga menjelaskan persebaran. Tapi sekali lagi karena tadi kita kembaliin ke kalimat soalnya. Nah, ini bisa jadi distribusi jawabannya, tapi kata analisisnya harus diganti dengan prinsip. Nah, jadi sebetulnya sesepele itu, tapi walaupun sepele ya bisa beda banget gitu ya maknanya, karena kita nggak bisa atau nggak boleh menganggap prinsip itu sama dengan pendekatan, karena beda. Kemudian kayaknya kewalahan buka aplikasi. Oke, kita lanjut. Kemudian interrelasi. Interrelasi itu artinya keterkaitan atau hubungan ya. Hubungannya bisa sebab akibat. Umumnya sebab akibat. Misalnya apa? Misalnya tadi ya, banjir karena banyak sampah, longsor karena penebangan pohon. Nah, gampangnya gini. Keyword dalam prinsip interrelasi itu bisa pakai karena, sebab,
akibatnya gitu. Sehingga ya bayangin aja kalau kita di pelajaran bahasa Indonesia deh gitu ya, terus ada perintah buatlah kalimat sebab akibat. Biasanya kita nggak jauh-jauh ya, maksudnya biasanya menggunakan kata-kata ini, karena, sebab, akibat, sehingga. Kemudian deskripsi itu artinya penjelasan, penggambaran, atau pemaparan data. Yang mana datanya ini bisa berupa angka, gambar, tabel, grafik, peta. Nah, pokoknya semua jenis data deh itu. Berarti prinsip deskripsi. Terakhir korologi. Korologi adalah gabungan dari semua prinsip ya. Nah, berarti dia ngomongin persebarannya juga, ngomongin keterkaitan juga, dan ngomongin pemaparan data juga. Contohnya gimana? Nah, contohnya ini bisa agak panjang. Ya. Kalau yang lain-lain itu mungkin cuma satu kalimat, contoh-contohnya. Kalau korologi ini agak susah kalau cuma satu kalimat. Contohnya kita bikin satu paragraf. Contoh dari korologi ya. Misalnya terjadi kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Misalnya ini kalimat pertama ya di paragraf ini. Kemudian peristiwa ini terjadi akibat cuaca yang sangat kering. Dan juga bisa jadi karena kelalaian manusia, misalnya ada orang yang buang puntung rokok sembarangan. Tapi memang yang lebih banyak itu kebakaran hutan gara-gara kemarau ya, gara-gara musim kering. Terus dari peristiwa ini dari kejadian ini Indonesia mengalami kerugian 100 miliar rupiah. Nah, ini misalnya aja ya. Nah, di mana distribusinya? Nah, di kata-kata Sumatera dan Kalimantan, ya kan? Dia nyebut nama tempat di situ. Kemudian peristiwa ini terjadi akibat. Nah, kata akibat di sini mewakili si prinsip interrelasi. Terus kalimat terakhirnya dari kejadian ini Indonesia mengalami kerugian 100 miliar rupiah. Nah, itu kan pemaparan data. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip-prinsip geografi. Sampai sini ada mau ditanyain nggak? Zidan dan Kevin. Oke. Satu nomor aja lama banget ya. Gak apa-apa lah. Yang penting insya Allah nggak ada pertanyaan atau nggak ada bingung-bingung lagi gitu ya. Kalau keluar soal di bab yang sama. Karena juga kita masih agak panjang lah ya, masih beberapa bulan. Kecuali kalau besok udah ujian baru harus dikebut. Dan memang sebetulnya saya lebih senang satu pertemuan itu satu bab sih sebetulnya. Karena lebih enak gitu ya, lebih ringan juga. Informasi yang masuk ke otak juga enggak melelahkan lah jadinya gitu, enggak terlalu jadi beban. Karena kalau dalam satu pertemuan tapi beda halnya kalau kalian memang udah terbiasa latihan soal ya. Kalau udah bisa latihan soal ya lanjutkan, itu bagus. Kalau orang udah biasa dalam satu pertemuan itu langsung menghabuk banyak materi atau banyak bab. Oke.
Nomor 2. Kira-kira soal ini jawabannya apa, Kevin? Luas area terdampak gempa. Nah, kalau menurut Zidan? Apa Zidan kira-kira? Nah, sebetulnya ini materi enggak? Oke juga ya. Materi ini sebetulnya enggak terlalu SIG banget. Nah, maksudnya SIG banget apa sih? Sistem informasi geografis. Oke, kita udah pernah belajar itu ya? Udah belum sih SIG? SIG itu intinya gini, sistem informasi geografis. Sistem informasi itu artinya pengolahan data, kemudian geografis. Geografis maksudnya di sini berarti data yang diolah itu cuma data-data spasial, data-data yang berkaitan dengan tempat gitu ya. Nah, ya, kayak tadi saya sempat sebut di awal bahwa geografi selalu bicara where, selalu bicara di mana. Maka sistem informasi geografi pun pasti fokusnya cuma di pembahasan tentang tempat atau di mana. Ya, walaupun misalnya nggak cuma terbatas pada itu sih, ya, maksudnya bisa juga ke bagaimana, bisa juga ke siapa, berapa gitu. Mengapa? Tapi pertanyaan paling pentingnya yang pertamanya itu pasti adalah di mana, ya. Selama ini kan kita belajar geografi gitu ya, kita belajar bencana alam. Nah, kalau ngomongin terjadi gempa, pasti kan pertanyaan pertama terjadinya di mana, kan gitu. Nah, itulah apa namanya, SIG adalah satu sistem pengolahan data yang ini identik dengan proses-proses komputerisasi lah gitu ya. Tapi di materi SMA ataupun sampai materi TBK itu nggak akan sampai detail ke praktek penggunaan aplikasi atau programnya ya. Nah, yang dibahas itu paling jauh cuma sampai bentuk-bentuk analisis dalam SIG, kayak ada tumpang susun peta namanya overlay, kemudian ada analisis jangkauan namanya buffering dan lain-lain. Nah, karena untuk menjawab soal nomor 2 ini saya rasa nggak perlu atau belum perlu ya apa namanya modal dari yang tadi saya sebutin tuh, ada analisis overlay, buffering, itu belum, nggak perlu sampai ke sana gitu. Kita pahami lagi aja di dasar pertanyaan ini apa, participatory. Nah, ini kenapa kok saya highlight di participatory. Ini kan artinya adalah ikut serta ya. Maksudnya relawan terjun langsung ke lapangan. Nah, maka memahami soal ini adalah soal ini menanyakan tentang informasi apa yang datanya secara akurat gitu ya bisa didapatkan atau hanya bisa didapatkan dengan terjun langsung ke lapangan. Nah, ini jadi memahami soal nomor 2 ini maksudnya adalah kayak gini. Kira-kira yang mana? Udah nemu belum? Kita pindahin dulu biar nanti bisa kita cari-cari tiap-tiap pilihan jawabannya. Nah, jadi gini, bab ini atau soal ini berkaitan nanti dengan SIG juga, dengan penginderaan jauh juga.
Artinya memang ada data-data tertentu yang tidak mengharuskan kita untuk terjun ke lapangan untuk mendapatkannya. Misalnya, luas area terdampak gempa. Nah, langsung kita ke pilihan jawaban yang B ya, karena tadi kalian pilih itu. Luas area terdampak gempa apakah harus banget secara mutlak relawan terjun ke lapangan gitu? Atau ternyata ada cara lain yang itu juga efektif kok gitu. Enggak. Jadi nggak usah repot-repot datang ke tempat tersebut. Ternyata luas area terdampak gempa ini bisa diketahui dengan pemindaraan jauh. Sama halnya kayak gini deh, misal bayangin aja terjadi kebakaran hutan, ya, terjadi kebakaran hutan. Terus kita mau tahu nih berapa luas lahan yang terbakar. Mungkin nggak kita nih memaksakan teknik partisipatory ini. Jadi harus ada relawan yang masuk ke hutan terbakar ini. Nggak mungkin lah. Nanti dia jadi korban juga, gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan tanpa harus terjun langsung ke lapangan, yaitu dengan misalnya menerbangkan drone, gitu ya, atau pesawat yang bawa kamera. Nah, jadi bisa dilakukan dengan penginderaan jauh tanpa harus terjun ke lapangan. Benar nggak? Iya. Jadi maksudnya jangan sampai, pokoknya kalau kalian nggak serk itu kalian langsung ini aja ya, langsung sanggah aja gitu. Ah, kalau betul nih kayaknya salah deh gitu. Jadi saya tuh bukan yang apa ya, bukan orang yang suka memaksakan kehendak. Maksudnya dalam hal ini, dalam hal pelajaran gitu. Jadi nggak boleh ada doktrin. Pokoknya yang benar ini gitu. Nggak mau tahu gitu. Nggak. Saya nggak mau yang kayak gitu. Jadi kita diskusi aja kalau misalnya memang ada yang kurang bisa. Walaupun memang kadang-kadang ya namanya cowok. Kadang-kadang kalau mood lagi nggak enak terus. Tapi itu insya Allah ini sih ya apa namanya belakangan ini mah enggak gitu. Jadi kadang-kadang saya agak ini juga sih, pernah lah dulu ada yang kalau bahasa saya itu sengke gitu ya, kak enggak gitu, ini yang benar gini gitu. Terus saya jelasin, ya memang namanya juga manusia ya, kadang-kadang nggak sabar, tapi apa namanya, pokoknya kalian pegang tadi yang saya bilang, kalau ada yang nggak serap itu langsung sanggah aja. Terus kita lihat lagi yang lain. Wilayah landaan tsunami, ini landaan ya, bukan landasan, salah ketik nih. Ini ketambahan huruf S. Jadi wilayah landaan tsunami maksudnya ya wilayah yang terlanda tsunami. Sama aja nggak? Maksudnya bisa nggak diketahui dengan penginderaan jauh? Bisa juga, kan sama kita melihat wilayahnya, tempatnya gitu. Ini tidak mengharuskan si peneliti gitu ya terjun langsung ke lapangan. Persebaran lokasi korban sama aja, benar gak sih? Maksudnya gini, korban itu kan maksudnya orang-orang yang terdampak. Kemungkinan mereka yang terdampak itu adalah mereka yang rumahnya atau tempat tinggalnya itu berada di lokasi kejadian. Artinya apa? Ya udah kita tinggal amati aja di lokasi kejadian itu ada rumah-rumah warga nggak, gitu ya. Nah kalau ada rumah warga berarti kita tinggal katakan bahwa ada korban yang terdampak, persebarannya di sini. Nah jadi maksudnya persebaran itu kan ngomongin keberadaan si korbannya di mana. Nah kita tinggal identifikasi dengan keberadaan rumah atau persebaran rumah. Dan itu bisa juga dengan penginderaan jauh. Nah tinggal A sama C deh. Yang mana yang lebih efektif gini ya. Nah ini kita juga bisa kasih penekanan di kata-kata efektif ini. Partisipatori sangat efektif untuk mencari data apa, jumlah korban atau tingkat kerusakan bangunan. Jumlah korban. Kenapa jumlah korban? Nah, berarti yang C bisa ya, tingkat kerusakan bangunan itu bisa kita amati dari jarak jauh tanpa harus terjun langsung ke lapangan. Benar jawabannya jumlah korban. Kenapa?
Misalnya nih, apalagi ini bencananya kan gempa ya. Bencananya gempa, yang mana gempa itu juga seringkali identik dengan runtuhnya bangunan. Nah, kalau misalnya bangunannya runtuh, terus ada korban di situ, manusia di dalam bangunan tersebut, nggak mungkin kita bisa tahu jumlahnya kalau kita nggak ngelihat langsung kan gitu ya, nggak mungkin dari penginderaan jauh. Nah, itulah kenapa jadi jawabannya yang lain ini salah, karena bisa dengan penginderaan jauh tanpa harus terjun ke lapangan. Yang ini bisa dicoret. Jawaban benarnya yang jumlah korban jiwa. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Baru nih masuk ke wacana yang tadi di atas ya. Kota Palu dan wilayah sekitarnya sangat rawan terhadap bencana gempa karena apa? Nah, intinya kalau kita lupa sama bacaan di atas tadi, pokoknya kalau ngomongin bencana gempa itu pasti apa? Daerah tersebut dekat dengan pertemuan lempeng, kan gitu ya. Gempa itu akan terjadi di biasanya dekat dengan pertemuan lempeng. Sekitar pertemuan lempeng. Ini modal awal dulu. Analisis soal ini. Terus, wah ternyata banyak pilihan jawaban yang semakna gitu ya, maksudnya dengan tadi pertemuan lempeng. Udah kita pakai metode eliminasi aja dulu. Kita buang mana jawaban-jawaban yang salah. Material aluvium baru benar atau salah? Salah ya. Nah, walaupun memang tadi ada disebut material aluvium, tapi bukan itu penyebab gempanya. Nah ini kalimat pertamanya, terletak di atas endapan aluvial yang menyelimuti dasar gaben yang masih aktif. Jadi apa namanya? Kalau kita kembali lagi, aluvium atau aluvial itu adalah material hasil pengendapan atau sedimen. Apakah dia bisa bikin guncangan yang kita sebut dengan gempa? Enggak. Kalau ngomong gempa itu, kalau nggak pergerakan lempeng atau tektonisme, biasanya aktivitas magma, vulkanisme, ya kan? Nah, maka selain dari pada itu, kita eliminasi. Aluvium baru dan sedimen basah kita eliminasi. Terus sisa 3 nih, ternyata banyakkan sisanya ya daripada yang dieliminasi. Di atas graben aktif, dekat zona subduksi, tepi lempeng tektonik, tepian lempeng tektonik. Kita bisa jawab ini dengan data. Datanya apa? Datanya adalah peta tektonik ya, peta tektonik Indonesia. Kita lihat Palu itu posisinya apakah benar-benar di tepian lempeng atau bukan.
Ini Palu ya, di apa namanya Sulawesi Tengah ya. Nah, jadi di sekitar sini. Apakah ini tepian lempeng? Enggak lah ya. Kalau kita mau nyebut tepian lempeng tuh Kepulauan Maluku tuh tepian lempeng, Sumatera bagian barat, kemudian Jawa bagian selatan, Kepulauan Nusa Tenggara, nah itu tepian lempeng. Tapi kalau Palu itu bukan tepian lempeng ternyata. Coba biar pasti ya. Palu itu sebelah mana? Palu. Sulawesi Tengah. Nah, adanya di sini. Ya, ini Palu di sini. Jadi kalau kita kasih tanda di peta kita tadi, kurang lebih di sini ya. Ini Palu. Nah, ternyata dia bukan tepian lempeng tektonik. Kemudian sisa 2, di atas graben aktif atau dekat zona subduksi. Nah, subduksi itu apa? Oh ternyata kalau kita berdasarkan wacana ada nih di atas graben yang masih aktif gitu ya. Nah, jawabannya yang B, di atas graben yang aktif. Nah, terus kita lihat apa kok jawabannya bukan yang subduksi. Ini kayaknya saya waktu itu pernah salah kasih jawaban berarti ya. Tapi di kelas yang lain. Dan termasuk pembahasan yang saya bikin di YouTube kayaknya saya bikinnya dekat zona subduksi ya. Subduksi dulu deh kita tambahin. Nah, jadi kalau apa? Ini kan kebetulan saya record nih, nanti kalau misalnya emang video ini saya upload ke YouTube dan teman-teman yang nonton gitu ya, yang benar insya Allah yang ini ya. Soal apa namanya jawabannya bukan video sebelumnya. Nah, subduksi itu apa? Subduksi itu adalah daerah hujaman. Subduksi merupakan daerah konvergensi lempeng. Nah, konvergensi itu apa? Konvergensi kan artinya lempeng yang saling mendekat. Nah, kemudian juga yang perlu kita tahu, daerah konvergensi lempeng ini nanti ada namanya subduksi, ada namanya kolisi. Jadi itu berbeda tergantung yang tabrakan itu lempeng apa. Apakah lempeng benua dengan lempeng benua, atau lempeng benua dengan lempeng samudra. Nah, kalau lempeng benua dengan lempeng benua, maka namanya kolisi atau tumbukan. Hasilnya biasanya adalah pegunungan lipatan, gitu ya. Jadi bayangin aja mobil tabrakan nih, mobil yang sama-sama besi gitu kan tabrakan. Terus bagian yang tabrakan itu kan penyok ke atas. Nah, jadi terbentuklah bentukan yang menonjol. Sama halnya juga dengan pembentukan pegunungan kayak gitu. Misalnya kayak pegunungan Himalaya itu terbentuk gara-gara lempeng Indo-Australia atau India-Australia itu ketemu dengan Eurasia. Jadi di sekitar sini ya, kalau ini petanya utuh gitu, peta dunia itu kan adanya di sekitaran sini di Asia Selatan. Nah, karena Eurasia sama Indo-Australia itu sama-sama lempeng benua, maka pertemuannya disebut dengan tumbukan ya atau kolisi. Nah, sedangkan subduksi itu kalau dia pertemuan antara lempeng benua dengan lempeng samudra. Subduksi itu artinya hujaman. Nah, kalau kalian ingat-ingat lagi,
bahwa lempeng benua dengan lempeng samudra itu beda kekuatannya, beda massa jenisnya. Lempeng samudra itu lebih kuat. Jadi ketika mereka bertabrakan di lempeng benua dengan lempeng samudra, itu yang terjadi bukan penyok ke atas, tapi si lempeng samudra akan menghujam atau menekan ke bawah si lawannya ini, si lempeng benua ini. Maka zona subduksi itu biasanya identik dengan terbentuknya palung di dasar laut, gitu ya. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat ternyata bukan yang C tapi yang B. Ya, jadi memang ini betul. Betul baca lagi wacananya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Pesisir Kota Palu yang rawan tsunami paling tepat jika dilakukan teknik konservasi apa? Nah, konservasi itu apa? Istilah konservasi ini istilah yang kalian pelajari di kelas 11 di bab tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, konservasi artinya adalah upaya memperbaiki, bisa juga merawat, menjaga, gitu. Di sini tergantung objeknya apa ya. Kalau objeknya lingkungan ya berarti konservasi lingkungan. Nah, nanti objeknya itu bisa juga ada konservasi lahan, itu ada juga bahasan di bab yang lain. Dalam hal ini maksudnya adalah menjaga supaya dia nggak rusak akibat tsunami, gitu. Nah, maka yang bisa dilakukan yang mana? Kita langsung bisa eliminasi yang A ya, karena dibiarkan kosong itu sama sekali bukan konservasi, karena konservasi kan upaya memperbaiki, merawat, menjaga. Nah, pembiaran itu bukan konservasi. Beda halnya kalau kita ngebahas fauna langka gitu ya, fauna yang dilindungi, maka kita nggak nangkep binatang langka itu, kita membiarkan mereka, itu termasuk bagian dari konservasi terhadap hewan langka. Karena ini konteksnya bukan ke hewan langka ya, tapi konservasi lingkungan akibat tsunami, maka pembiaran atau dibiarkan kosong itu bukan termasuk upaya konservasi. Kemudian penanaman bakau bisa nggak? Bisa, benar. Jadi bakau itu adalah tumbuhan yang apa ya? Dia punya keunikan lah. Dia tumbuhnya di pasir, bukan di bukan di tanah gitu ya, di pasir laut lagi. Kemudian dia itu benar-benar bisa hidup subur di air yang sangat asin. Nah, di pinggir pantai gitu. Dan manfaatnya dia banyak. Nah, di antara manfaat bakau kita perlu sebutin juga di sini karena bahasan tentang manfaat bakau itu juga cukup sering muncul ya. Pertama, dia itu bisa sebagai habitat ikan kecil atau biota laut yang kecil ya. Kemudian juga termasuk kepiting ya, ada salah satu jenis kepiting namanya kepiting bakau, itu gede ya dibanding kepiting yang biasa kita temui di makanan gitu, di
di apa namanya di masakan-masakan. Nah, kepiting bakau ini gede, tapi memang mungkin jumlahnya nggak sebanyak kepiting yang biasa dimakan. Kemudian apalagi manfaat berikutnya dari bakau, yaitu dia bisa menahan abrasi. Nah, abrasi itu apa sih? Pengikisan pantai oleh gelombang laut. Nah, gelombang laut ini bisa ombak yang biasa, bisa juga gelombang yang tinggi yang kita kenal dengan tsunami. Nah, jadi ya seperti tumbuhan pada umumnya ya kan, mereka itu punya sifat mengikat tanah tempat mereka hidup gitu. Tapi karena si bakau hidupnya bukan di tanah tapi substrat pasir, ya sama dia mengikat itu juga sehingga lebih tahan dari pukulan gelombang laut. Kalau di darat kan sama ya, kayak misalnya kita bandingin dua tebing, yang satunya gundul, yang satunya ditanami banyak pohon. Nah, yang banyak pohon ini pasti dia lebih tahan erosi, ya kan? Karena si akar pohonnya itu mengikat tanah. Nah, ini diantaranya. Kemudian juga bisa apa ya, menahan, walaupun memang nggak seberapa efektif lah, tapi dia pasti tetap ada pengaruhnya, menahan intrusi air laut. Nah, intrusi air laut itu apa sih? Masuknya air laut ke dalam tanah. Yang mana ini peristiwa termasuk pencemaran gitu ya. Yang nggak seharusnya di dalam tanah itu airnya asin. Nah, tapi di Jakarta sendiri itu udah termasuk parah ya intrusi air lautnya. Tapi memang uniknya tidak terlalu merata. Maksudnya adalah, nih kalau saya cerita, saya sekarang berada di dekat dengan laut gitu ya. Jadi jaraknya mungkin nggak sampai 1 kilometer lah, cuma ratusan meter aja. Saya lagi ada di Jakarta Utara, daerah Cilincing. Tapi di sini air tanahnya ternyata nggak asin, gitu. Padahal jaraknya lumayan dekat dari laut. Nah, terus saya pernah dulu main ke daerah Kota Tua ya, di stasiunnya. Itu saya mau wudhu kan, wudhu pas kumur-kumur, itu kok airnya kayak kuah sayur gitu, maksudnya asin banget. Dari situ saya ngeho, ini intrusi udah parah banget berarti. Nah, tapi yang lucunya nggak terlalu merata gitu ya, artinya tempat saya berada sekarang tuh lebih dekat ke laut daripada Kota Tua sebetulnya, tapi malah di Kota Tua itu lebih asin air tanahnya, tapi di sini malah enggak gitu ya, enggak terlalu. Nah, intinya itu tadi, intrusi air laut masuknya air laut ke dalam tanah. Maka udah kita bisa pilih yang B, penanaman bakau. Terus kenapa yang lain itu enggak kita pilih? Dibangun tanggul. Sebetulnya antara dua ini bisa ya, penanaman bakau sama dibangun tanggul. Nanti tergantung kondisi tiap-tiap tempat, karena di sini pertaniannya Palu. Yang ya kalau secara apa ya riwayat gitu ya, tsunami yang terjadi di Palu itu mungkin nggak sebanyak dan setinggi yang terjadi di Jepang misalnya gitu ya, yang mana itu negara atau bangsa yang mereka sendiri yang menamakan gelombang itu sebagai tsunami. Jadi tsunami kan dari bahasa Jepang. Nah, maksudnya kalau di Jepang penanaman bakau tuh sama sekali kayaknya nggak efektif gitu. Karena apa? Karena ancaman tsunami-nya bisa puluhan meter, bisa belasan meter. Nah, sedangkan bakau nggak sampai setinggi itu. Gitu. Jadi kalau di Palu gitu ya dan daerah-daerah Indonesia pada umumnya, terutama yang memang itu masih memungkinkan untuk dilakukan konservasi bakau, ya itu dilakukan bakau. Tapi memang kalau kita lihat di Jepang itu benar-benar udah ngebangun tembok-tembok besar gitu ya. Nah, kalian bisa cari video-videonya di YouTube, banyak tuh. Tsunami Jepang 2011 ya, terakhir kan 2011 di daerah Fukushima namanya. Itu jarak dari jalanan lah gitu, dari jalan aspal yang biasa manusia aktivitas dengan laut itu cukup jauh ya, dibikin jarak yang jauh banget, dibikin tanggul.
yang lumayan besar. Karena memang di sana ancaman tsunami-nya luar biasa. Terus dibuat teras-teras, ini bukan solusi tsunami, karena teras itu, maksudnya teras-teras itu tangga-tangga gitu ya. Nah, ini biasa dikenal sebagai konservasi lahan untuk menahan erosi gitu ya, atau longsor, bukan oleh gelombang laut. Nah, jadi dibuat teras-teras ini cocoknya dilakukan di lahan yang miring atau tebing, bukan di pantai. Kemudian pertanian sistem surjan. Sistem surjan itu apa sih? Surjan itu kayak baju adat Jawa, tau nggak? Baju lurik. Nah, ini. Tapi kalau kita pakai kata pertanian, pasti yang muncul beda. Tapi kata surjan itu maksudnya ada, nah ini selang-seling gini, garis-garis gini. Jadi kalau dilihat dari jauh kan motifnya kayak motif lurik atau surjannya baju Jawa gitu ya. Ini sama sekali bukan solusi menghadapi tsunami. Nah, karena ini ngomongin treatment yang dilakukan di lahan pertanian, sama sekali nggak nyambung. Jadi kalau kita lihat lagi sebetulnya yang mungkin dua ya, yang mungkin itu dua, bisa penanaman bakau, bisa dibangun tanggul. Nah, tergantung di mana itunya kasusnya. Kalau kayak di Jepang itu udah wajib banget dibangun tanggul. Nah, kalau di sini masih bisa dengan bakau. Kenapa? Karena biar gimana pun konservasi yang alami gitu ya. Kan ini alami nih, nanamin bakau, ketimbang bangun tembok gitu ya. Itu masih lebih baik, apalagi kalau secara riwayat itu sebelumnya nggak pernah yang sampai setinggi itu. Ya sebenarnya pernah sih, kemarin 2018, terus sebelumnya 50 tahun yang lalu. Kebetulan kan saya beberapa hari yang lalu baca-baca terus bikin video short lah di YouTube gitu ya. Tsunami yang pernah melanda Indonesia. Nah, ternyata di Sulawesi Tengah ini persis 50 tahun sebelum 2018, berarti tahun berapa? Tahun 1968 ya berarti ya. Itu tsunami juga tuh di Sulawesi Tengah. Cuman karena memang tahun segitu kan dokumentasi berita kan nggak selengkap sekarang gitu ya. Foto-fotonya juga mungkin kita nggak bisa melihat. Gosong sungai banyak terdapat pada sungai yang membentuk pola aliran. Nah, Zidan sama Kevin pernah dengar nggak gosong sungai sebelumnya? Apa sih maksudnya gosong angus gitu? Apa bahasa kerennya, overcook? Bukan ya. Gosong di sini bukan yang angus, bukan yang overcook. Tapi ini istilah buat bentukan endapan yang ada di sungai. Bentukan menonjol di sungai, hasil dari endapan tanah dan batuan. Jadi kita bisa bayangin ini kayak gunungan kecil. Mungkin kita bisa bilang pulau ini lah gitu kan. Cuma kenapa nggak disebut pulau? Karena yang nggak mungkin manusia tinggal di situ orang. Itu paling cuma sebesar telapak kaki misalnya gitu ya. Nggak mungkin orang tinggal di atas itu.
Nah, tapi kan kalau kita artikan sebagai pulau itu adalah daratan yang dikelilingi perairan, maka Bosongnya juga termasuk daratan yang dikelilingi perairan. Tapi memang kadang-kala dia bisa terendam kalau debit air lagi tinggi atau kalau lagi banjir. Nah, terus menjawab ini gimana menganalisisnya? Ini soalnya sifatnya hafalan atau masih bisa terka atau analisis? Ternyata masih bisa kok. Gini, cuman memang mau nggak mau kita harus hafal dulu ya. Tiap-tiap pola aliran sungai ini bentuknya kayak gimana dan dia terdapat di mana. Trellis, kita bahas satu persatu. Trellis itu adalah pola aliran sungai yang sesuai namanya trellis. Kalau dalam bahasa Indonesia kan serapannya disebut teralis gitu ya. Ini pola aliran sungai berbentuk teralis atau pagar. Nah, ini terdapat di pegunungan di Patan. Nah, di sini penguatnya adalah pegunungan ya, karena pegunungan maka kita nggak mungkin jawab ini. Kenapa? Pegunungan kan tempat yang tinggi, ya. Mungkin nggak endapannya di sana banyak? Enggak. Ya. Jadi maksud saya adalah untuk menganalisa soal ini, kita harus tahu konsep bahwa di sungai itu di bagian hulu, bagian atas, itu yang terjadi adalah dinominasi pengikisan, erosi gitu ya. Kalau di bagian bawah, bagian hilir, itu yang mendominasi adalah endapan atau sedimentasi. Gampangnya gini deh ngebayanginnya. Kan di sungai bagian hulu, bagian atas, itu biasanya masih dekat dengan gunung sehingga permukaan buminya masih miring, ya kan? Nah, permukaan bumi yang miring banget ini bikin dia arusnya jadi deras. Karena arusnya deras, maka tidak terjadi pengendapan. Yang ada adalah pengikisan doang. Sebaliknya, kalau kita langsung bahas hilir, dia bagian yang ada di bawah, yang udah mendekati muara gitu ya, mau ketemu dengan laut. Nah, itu kan udah dataran rendah, lebih tenang alirannya. Kenapa? Ya karena perbedaan ketinggiannya udah nggak signifikan lagi. Maka yang banyak terjadi adalah pengendapan di sini, bukan lagi pengikisan. Jadi tambahannya di sini didominasi pengikisan, bukan pengendapan. Kemudian radial sendiri sebetulnya ada dua ya, ada radial sentripetal, ada radial sentrifugal. Dan itu bertolak belakang. Biar gampang cari gambarnya aja deh. Pola aliran sungai. Nah, tadi saya katakan radial itu ada dua ya, ada sentripetal, ada sentrifugal. Nah, kalau sentripetal itu dia menuju ke pusat. Maksudnya apa menuju ke pusat? Ini daerah yang cekung. Kalau namanya cekung berarti kan dia legok gitu ya, tengah-tengahnya lebih rendah. Maka dia menuju ke tengah-tengah atau menuju ke pusatnya. Sedangkan radial sentrifugal sebaliknya, dia tengah-tengahnya menonjol. Jadi ini biasanya gunung. Ya. Nah, namanya sifat air gitu kan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ya. Karena di setiap tempat morfologinya beda-beda, maka pola dan sungainya juga beda-beda. Radial sentrifugal tadi adanya di gunung. Kemudian trellis itu adanya di pegunungan di Patan tadi ya. Nah, ini kalau kita lihat garis-garisnya, sungai-sungainya, dia membentuk kayak teralis atau kayak pagar. Ini di pegunungan di Patan.
Kemudian dendritik itu di dataran rendah. Kata dendrit sendiri artinya adalah apa ya, kurang lebih urat syaraf lah. Makanya dia pola aliran sungainya kayak pembuluh darah, kayak urat syaraf gitu, kayak akar tumbuhan. Kemudian rektangular ini cirinya adalah dia membentuk sudut siku-siku. Ini adanya di patahan. Jadi cirinya dia adalah pertama sudut siku-siku atas 90 derajat. Kemudian ini terdapat di patahan. Kemudian paralel ini adanya di daerah yang curam. Ini apa yang curam? Jadi radial sentripetal itu di cekungan ya. Enggak terlalu keluar. Kemudian apa itu di range meander dan braided? Nah, kalau meander itu sungai yang berkelok-kelok ya, sungai yang berkelok-kelok. Dan dia bukan pola aliran sungai. Meander itu cenderung bagian kecil dari sungai yang dia berkelok-kelok bisa sampai menyerupai huruf S atau lebih gitu ya. Nah, dari semua istilah ini yang paling tinggi pengendapannya yaitu yang braided. Cuman memang ketika kita browsing tentang sungai braided itu apa, referensinya memang nggak terlalu banyak sih. Saya sendiri juga agak-agak lupa penjelasan detailnya gimana. Tapi yang saya ingat ini braided dengan penjelasan bahwa ini yang pengendapannya paling tinggi dari semuanya. Maka yang paling memungkinkan terbentuknya bentukan endapan yang bernama boson ini ya di braided. Wah, udah jam 6:02. Jadi kita cuma dapat 5 nomor. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Zidan sama Kevin. Gimana? Iya, nanti saya share insya Allah. Gimana? Ada materi yang mau ditanyain nggak? Nggak ada? Kalau pola aliran sungai ya, itu sebetulnya bisa dibilang sering banget sih enggak. Cuman tentang sungainya itu selalu keluar bisa dibilang. Nah, maksud saya tentang sungai itu bisa ngomongin daerah aliran sungai. Kayak tadi kan saya sebut hulu, tengah, hilir itu daerah aliran sungai pembahasannya. Nah, terbentuknya meander itu lebih cocok dibahas di judul daerah aliran sungai tadi yang hulu, tengah, hilir. Nah, kalau yang pola aliran sungai ini udah agak jarang sih ya belakangan ini. Jadi tentang sungai masih sering keluar, tapi biasanya kaitannya dengan
tenaga eksogen yang bekerja di situ. Tenaga eksogen apa sih? Ya tadi pengikisan, pengendapan itu. Nah, prinsipnya gini, daerah hulu tadi ya karena miring, maka pengikisannya tinggi, erosinya tinggi. Kemudian daerah yang lebih rendah, karena dia perbedaan ketinggiannya udah nggak ada, udah cenderung datar, maka alirannya lambat. Jadi nggak ada lagi pengikisan, adanya pengendapan. Nah, konsep ini nanti bisa dikembangin ke macam-macam soal. Bisa ngomongin ke istilah-istilah hulu, hilir, hulu tengah hilir. Bisa juga misalnya bahkan kalau mau ya, cuman biasanya ini karakter simak UI sih soalnya. Misalnya si pembuat soal itu sampai nyebut daerahnya gitu. Misal di daerah Condet gitu ya, Jakarta Timur, kemudian daerah mana lagi. Nah, artinya di situ kita udah harus lebih dalam lagi pemahamannya bahwa oh, jadi kira-kira dia masuknya bagian hulu, tengah apa hilir. Nah, cuman itu soal yang kayak gitu karakter soal simak sih yang udah lebih memusingkan lagi, artinya kita bukan cuma dituntut pemahaman, analisa, tapi juga harus tahu tempat-tempat ini tuh kayak gimana karakternya. Tapi ya insya Allah dengan banyak latihan soal, makanya tadi kan saya sempat bilang ya bahwa sebenarnya lebih enak satu pertemuan itu satu bab, biar kita benar-benar tahu satu topik itu dia bisa diputar kayak gimana aja sih sama si pembuat soal. Karena kalau kita lihat nih kan kebetulan saya juga punya kompilasi soal-soal SBMPTN, UTBK, SMAK UI gitu ya. Nah sebetulnya itu beberapa topik cukup sering muncul, cuma nanti diputar dengan redaksi atau kalimat yang beda. Nah asal kita udah paham, karena kita udah mendalami gitu ya satu bab, nanti insya Allah bisa ngejawab walaupun si pembuat soal itu muter-muter atau masih banyak jebakan di situ. Ya cuman karena memang ini diminta buat membahas TO sih ya udahlah gitu ya. Cuman selain di pembahasan TO nanti kayaknya lebih baik kalau satu pertemuan kita satu bab aja biar lebih fokus, nah, sesuai nama bimbel kita. Gitu bro. Gimana? Kita siap-siap sholat maghrib kali ya. Oke, Kevin Zidan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.